Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Hikmatul Kosasi, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 95 Palembang. Di sini, saya akan membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 95 Palembang, Ibu Mardiati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Nur Aniza, SPDGR selaku Waka Kurikulum SD Negeri 95 Palembang, dan yang kami hormati Bapak Ibu SD Negeri 95 Palembang. Puji syukur atas kehadiran Allah senantiasa kita panjatkan, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul di dalam ruangan perpustakaan SD Negeri 95 ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 95 Palembang, selanjutnya pemaparan materi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam doa, dan terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk berdiri, karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Rona kami persilakan. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 95 Palembang, Ibu Mardiati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan bahwa pada hari ini
kita bisa berkumpul kembali di ruangan perpustakaan SD Negeri 95 dalam rangka aksi nyata untuk rekan kita yaitu Ibu Hikmah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan untuk Ibu Hikmah bisa melakukan aksi nyata bersama kita. Insya Allah untuk berikut-berikutnya harapan saya untuk guru-guru saya, untuk Bapak Ibu guru yang ada di 95 ini, semoga ada kesempatan untuk menyusul seperti Ibu Hikmah kembali. Bukan apa-apa, saya hanya meminta untuk menginginkan kemajuan dari individu Bapak Ibu sendiri. Karena mana tahu besok dengan mengikuti CGP ini kita akan meningkatkan karir kita lebih maju lagi. Kalau yang usianya seperti kami mungkin tidak bisa lagi. Jadi alhamdulillah, jadi saat ini Ibu Hikmah akan mengatakan aksi nyata modul 14-nya yaitu masalah diseminasi budaya positif di SD Negeri 95 Palembang. Nanti kita sama-sama menyaksikan paparan dari beliau bagaimana yang dinamakan diseminasi budaya positif itu. Mana tahu nanti dari paparan Ibu Hikmah itu akan kita dapatkan sedikit masukan untuk kemajuan dari untuk sekolah kita ini. Nah, saya berharap untuk Ibu Hikmah semoga apa yang didapatkan dalam modul 14 ini akan memberikan suatu ilmu, pengalaman, aksi yang memang benar-benar ada dan untuk kemajuan dari sekolah kita sendiri. Saya kira untuk Ibu Hikmah tetap semangat, tetap konsisten, tetap ada rasa tugas dan tanggung jawabnya lebih lagi setelah nanti menyelesaikan untuk pelatihan dari CGP ini. Saya kira kata sambutan saya tidak panjang lebar, hanya sampai di situ saja. Terima kasih sekali lagi untuk guru-guru, Bapak Ibu guru saya yang sudah mau menyiapkan waktunya bersama di ruangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu untuk kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Al-Hikmatul Qosasi SPD DM. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru semuanya yang sudah berkenan hadir di acara paparan saya hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 95 Palembang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih diseminasi budaya positif itu. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita explain dulu sebentar. Saya minta Bapak dan Ibu guru berdiri, mencari pasangan, dua menghadap-hadapan. Menghadap-hadapan saja. Menghadap-hadapan. Ya, berdiri. Ini ada keterangannya, kita tapi tidak 3 detik, nanti saya hitung selama 15 hitungan saja. Jadi berpasangan, menghadap ke pasangannya. Pasangan jangan terlihat di mana, kita senyum ya. Hidup kaya, jangan lupa makan. Ayo. Ada. Sampai 15. Hitungan. Senyum ya, senyum. Kasih senyum yang terbaik. Ya. Lihat juga kawannya ya, lihat juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
terima kasih semuanya. Silakan lagi kembali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Next. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Saya akan bertanya di sini, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira siapa yang mau berpendapat? Bapak Ibu, sesuai hati nurani. Silakan berpendapat. Oke, ini Mas. Bu Jessica. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Bu Jessica? Menurut saya pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa tergantung lihat Hukumannya. pelanggaran itu apa gitu. Lihat jenis hukuman dengan pelanggarannya, disesuaikannya. Harus disesuaikan ya. Dari hukumannya dengan apa yang dilanggarnya itu harus disesuaikan. Gitu. Ada pendapat lain? Kira-kira? Ya. Boleh. Silakan Pak Ansori. Kalau menurut saya itu tidak sesuai, karena tidak setuju dikarenakan hukuman itu membuat anak bisa jadi takut, sedangkan kita yang diperlukan itu agar anak itu tegar, bukan takut. Jadi kira-kira ini tidak cocok kalau diterapkan. Jadi yang kira-kira cocok itu ya kemungkinan bisa diperingati atau gimana. Semestinya hukuman ini laku jalan tuh dari dulu kan. Kalau insya Allah bekas hukuman dan doa ini selesai, tidak lagi aku nak hukum kalau kebun binatang macam tidak lagi. Itu terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Ansori dan Ibu Jessica. Jadi ada dua pendapat, tergantung jenis kesalahannya, hukumannya, dan yang satu Pak Ansori kurang setuju karena memang hukuman itu sebenarnya memang dampaknya akan memberikan dampak bagi siswa itu yang mereka tuh merasa mungkin malu, benci, takut dan sebagainya seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kira-kira bagaimana untuk yang pemantik kedua ini? Pak Gilman, Pak Gilman. Mari kita datang. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan mencoba memberikan pendapat saya mengenai pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kalau menurut saya untuk pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa itu kurang efektif, tidak mempunyai dampak yang baik. Kenapa? Dikarenakan nanti kalau misalnya kita memberikan hadiah terhadap siswa tersebut akan terus berkelanjutan agar dapat hadiah. Nah, jadi dia tidak ada tidak ada kesadaran bagi dirinya. Termasuk juga pemberian hukuman seperti itu juga. Nah, jadi menurut saya yang lebih efektif itu bagaimana kita membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas seperti itu. Itu saja, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Gilman. Tepat sekali Pak Gilman, karena memang untuk pemberian hadiah ini kurang efektif. Di situ kan karena nanti akan membuat siswa kita itu ketergantungan di situ. Jadi yang dapat hadiah senang, yang dapat hadiah kaget tambah ada yang malas. Jadi
kurang efektif. Untuk pemantik yang ketiga, yaitu guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bagaimana kira-kira? Sudah tepat apa? Agak akor aja gue. Tepat ya, kira-kira. Ya. Untuk selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Gimana Bu Eni? Kira-kira pendapatnya? Oke, terima kasih. Guru berperan sebagai teman bagi siswa itu menurut saya bagus ya. Peran guru sebagai pendengar. Kalau saya pribadi sekarang mengajar di kelas 2 itu mendengar ke mereka, Bu, aku semalam ini dengar ke baik. Sebagai teman dia, oh ya aku ini. Jadi dengar ke dulu, baru ya sudah duduklah. Minimal dia baru galak nulis, jadilah itu sebagai pendengar yang baik. Baik, terima kasih Bu Eni. Jadi di situ biasanya kalau kita tuh berperan sebagai teman, di situ peserta didik itu akan terbuka dengan kita. Seperti itu kira-kira ya. Next Bu Nur, selanjutnya positive mindset. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini yang akan saya terangkan yaitu tentang konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Di sini ada yang pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, di sini cobalah buka. Di sini coba Bapak Ibu, kita akan melakukan kegiatan cobalah buka ini. Angkat tangan yang sebelah kanan. Anda adalah A, kan? Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian yang B ini rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Paham kira-kira Ibu maksudnya? Paham? Itu bagaimana kira-kira? Yang akan kita lakukan, ini nanti bisa kita terapkan di peserta didik. Maksudnya peserta didik ini kalau dia sudah mempunyai keyakinan, jadi jangan sampai dia itu tergoda atau terpengaruh dengan kawannya. Misalkan dia itu disuruh di kelas itu contohnya mengerjakan tugas, kemudian diajak kawannya main. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Jangan sampai kita sebagai guru di sini harus bisa mempertahankan peserta didik kita untuk bertanggung jawab. Seperti itu ya. Next Bu Nur. Nah, di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, satu, ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu. Nah, di sini sekarang kita saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Di sini yang maksudnya dari nilai-nilai kebijakan universal itu ada pada profil pelajar Pancasila.
yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Oke, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu termasuk motivasi internal. Nah, kira-kira motivasi perilaku mana yang sering dilakukan manusia? Orang, kita termasuk kita. Satu, Bu Eni. Ya, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Nah, di sini yang akan kita bahas ini, maksudnya motivasi eksternal itu kalau bisa jangan sampai kita pakai. Ya, karena contohnya misalkan ada guru yang dia datang pagi misalkan. Kenapa alasannya dia datang pagi? Di situ kan? Apa karena dia itu menghindari ketidaknyamanan, apa takut? Oh iya, takut kayak nanti kena tegur kepala sekolah. Seperti itu kan? Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita tuh mengharapkan pujian. Oh iya, itu datang pagi ya, hadir pagi misalkan. Terus peserta didik juga seperti itu. Kalau bisa motivasi eksternal itu dikurangi. Kita harus memakai motivasi internal untuk dari keinginan kita sendiri maksudnya. Jadi kita memberi contoh kepada peserta didik kita. Contohnya kita misalkan datang lebih awal agar peserta didik juga bisa mencontoh kita seperti itu kan. Kira-kira seperti itu untuk motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Siapa yang akan berpendapat? Perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sama, Bu. Kalau peraturan itu berbeda. Nah, maksudnya di sini sama kan? Sama. Perbedaannya apa? Maksudnya kalau peraturan apa? Ya, Pak. Sorry. Corona tolong. Kalau peraturan itu mempunyai apa kira-kira? Mempunyai urutan atau ketentuan yang berlaku. Nah, dan keyakinan itu kira-kira itu kepercayaan atau memang benar-benar itu kemampuan dia harus dilaksanakan. Jadi kalau peraturan tidak harus dilaksanakan begitu Pak Ansor? Peraturan itu mempunyai batas-batas tertentu. Kalau keyakinan itu sepenuhnya hak milik dia. Oh iya, boleh. Ada lagi Pak? Oh iya Pak Kirman. Saya menambahkan sedikit ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jaya tadi. Kalau menurut saya peraturan itu adalah yang sudah ditentukan oleh misalnya atasan atau bagaimana, berarti itu mau tak mau suka tidak suka harus diikuti. Sedangkan keyakinan kelas itu ada kesepakatan dari warga kelas atau warga sekolah bersama-sama menyepakati kemudian melaksanakan keyakinan tersebut. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oh, boleh nih. Oke. Kalau menurut saya, perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan itu, kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswanya. Sedangkan keyakinan kelas itu kita bisa buat guru bersama
dengan siswanya langsung seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Gilman dan Bu Levi. Benar sekali pendapat Bapak dan Ibu di sini, yaitu itulah peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Benar kata Bu Levi, Pak Gilman tadi juga Pak Ansori, satu arah dia tuh. Jadi tidak melibatkan siswa. Jadi mau tidak mau harus kita taati. Kalau keyakinan kelas, kita harus melibatkan siswa, seluruh warga yang ada di kelas itu. Jadi guru juga siswa. Setelah disepakati bersama-sama, baru jadi keyakinan kelas dan harus ditaati. Seperti itu. Benar sekali. Nah, di sini ada keyakinan kelas, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, di kelas itu kan nanti ide-ide siswa-siswa itu kita tanya kan, misalkan di kelas itu apa idenya, misalkan seperti itu. Kemudian mencatat semua masukannya. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Misalkan ada yang berpendapat tidak boleh buang sampah sembarangan. Di situ di keyakinan kelas kita ganti dengan kalimat yang lebih positif. Jangan ada kata tidak. Jadi misalkan contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Atau lagi tidak boleh berantem. Di situ di keyakinan kelas diganti, berarti saling menghormati. Seperti itu. Tidak boleh lari-lari misalkan. Apa kalimat positifnya kira-kira? Iya, tertib. Tidak boleh misalkan apa, tidak boleh mengganggu teman dan lain sebagainya, itu banyak. Pokoknya kalau bisa tidak boleh ada kata tidak di keyakinan kelas. Tidak boleh, itu harus diganti kalimat yang lebih positif seperti itu. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi kita tinjau kembali, ya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Misalkan ada 3-7 keyakinan, kita susun di situ kan. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Nah, setelah kita melaksanakan, sudah kita membuat menyusun keyakinan kelas, kita suruh peserta didik kita itu tanda tangan. Itu wali kelas dulu, kemudian peserta didiknya di bawah keyakinan kelas itu suruh tanda tangan bahwa semuanya setuju di situ. Jadi harus semuanya mau tidak mau harus mentaati keyakinan yang sudah dibuat seperti itu. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Jadi nanti kita kalau yang belum ada kita buat atau wali kelas buat untuk ditempel di kelas masing-masing. Itu untuk keyakinan di kelas masing-masing seperti itu. Nah, ini contohnya kemarin saya membuat keyakinan di kelas 3A. Kita boleh pakai sticky note atau boleh pakai kertas karton, terserah kita mau pakai apa. Nanti kalau sudah mereka mencurahkan isi hatinya, kita minta suruh mereka tempelkan, baru kita susun bersama-sama seperti itu. Next boleh. Nah, itu kira-kira untuk keyakinan kelas, ya. Untuk keyakinan kelas kira-kira sudah dapat dipahami Bapak Ibu guru? Nah, nanti pokoknya yang belum membuat keyakinan kelas, kalau bisa untuk kedepannya kita membuat semua di sekolah kita ini, ya. Nah, sudah capek kayaknya, kita ada sprinting dulu, berdiri dulu semuanya, kita bergoyang dulu sebentar. Tangan diputar-putar
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Restitusi mengajak kita untuk menerapkan praktik disiplin dengan mengingat kembali kebutuhan dasar manusia. Apa saja kira-kira kebutuhan dasar manusia? Yang pertama apa? Kesenangan. Ya, kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, ayo yang keempat apa? Apa coba? Duit. Coba apa yang keempat? Duit. Penguasaan. Yang kelima, belakangnya hidup. Apa? Kebutuhan hidup. Ya, betul. Yang ini hidup kan kebutuhan hidup. Maaf lah ya, tahan hidup. Ya, pasti ada salahnya ya. Kan cuma 5 kebutuhan dasar kita ini ya. Kebutuhan dasar kita ini kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Yang keempat, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui. Bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis, rasa aman. Di sini kira-kira kalau Bu Lili kebutuhan mana? Di sini ya nanti kebutuhan dasar ini biasanya kita pada siswa yang bermasalah. Di situ kan kita bisa mengidentifikasi ya kenapa misalkan anak yang siswa yang keterlambatan belajar kurang di dalam kelasnya itu ngelamun, itu kenapa? Anak itu nakal, itu kenapa? Kebutuhan apa yang kurang di diri mereka? Kebutuhan dasar apa? Seperti itu ya. Benar kalau kasih sayang. Ya, next Bu Nur. Nah, ini ada contoh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, itu kebutuhan apa kira-kira? Semangat. Bebas dari boleh banyak ya.
mau nyanyi. Itu kira-kira apa? Ulangi. Ke guru tidak boleh bersenandung, tidak boleh nyanyi di kelas. Tidak boleh nyanyi. Kebebasan apa kesenangan? Bisa ya, dua-duanya bisa. Nyanyi senang. Nah, yang kedua, Linda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Linda? Jawaban saya. Ibu guru tidak menyapa lagi apa itu? Kasih sayang. Kau punya apa itu? Next dulu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita, terutama pendidik yang seperti kita. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi kontrol mana yang sering kita pakai sebagai pendidik? Bagus tapi yang sering. Nah, kalau penghukum, Mas, jadi kita harus apa? Merubah itu. Tidak boleh jadi penghukum ya. Jadi teman berarti teman. Di situ ada. Nah, keterangannya. Nah, kalau penghukum dia seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Ya, kedua, membuat rasa bersalah. Nah, maksud menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau nada diri. Nada suara membelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Jadi ya, kemudian teman akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata, murid disangka. Nah, kemudian memantau, mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, contohnya ya, memang kita tuh harus bisa jadi pemantau juga kan. Nah, yang terakhir manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suara lurus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, di sini posisi yang sebenarnya kita harus miliki ya manajer. Jadi di situ kita harus bisa membuat peserta didik kita tuh menemukan solusinya atas permasalahannya ya. Nah, di sini ada video posisi kontrol guru. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Nah, di situ ada video posisi kontrol guru. Itu kira-kira posisi kontrol guru apa? Ya, penghukum. Nah, seperti itu kira-kira contoh posisi kontrol penghukum. Di sini kira-kira dampaknya apa? Benci. Ya. Di situ ada pasti ada dampaknya. Benci, kesal, malu pasti kan? Disuruh lari keliling lapangan, dilihatin kawannya malu pasti ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tahapan segitiga restitusi. Maksudnya di sini tadi kan ada beberapa kasus, di sekolah juga banyak kasus. Nah, kita akan menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya bagaimana, Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu? Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Memberikan pertanyaan untuk mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, menuntun murid-murid. Nah, di sini nanti ketika kita menemui masalah di kelas, kan pasti ada masalah kan, anak-anak kita kata diri kita di kelas atau di sekolah, kita nanti bisa mengatasinya, mencari solusinya dengan segitiga restitusi ini. Disitulah peran kita sebagai guru, kontrol guru tadi kita perankan di situ. Contohnya peran tadi manajer, kita sebagai manajer di situ. Nanti kita akan menerapkan segitiga restitusi tersebut. Next, betul? Nah, di sini skenario satu kasus waktu saya kelas. Pada saat jam pelajaran, Esti mengambil pensil punya Aisyah tanpa izin dan menggunakannya. Mengetahui hal tersebut, Aisyah marah dan mengambil pensilnya. Nah, Pak, nah, di situ waktu saya ngajar ada salah satu murid saya yang saya lihat dia sedang mengambil pensil kawannya tanpa izin ya. Dan di sini saya tidak langsung memanggil anak itu, tetapi setelah selesai belajar baru saya panggil anak tersebut. Dan saya menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Next, benar. Sudah lulus juga? Mesti tahu nggak kenapa Hesti panggil ke sini? Nggak tahu kenapa. Kira-kira seperti itu. Manajer kelas pinjam pensil Aisyah, nggak izin ya? Nggak. Ya, sampai Aisyahnya marah-marah kan tadi? Iya. Ini setiap tindakan itu pasti ada kesalahan. Sama Bu Hikmah dulu juga kayak gitu. Bu Hikmah juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Bu Hikmah
di situ saya memvalidasi tindakan yang salah. Ibu guru yang masih hebat itu. Ya, jadi di situ tujuannya agar peserta didik yang berbuat salah itu bisa ada kesadaran diri. Maksudnya di situ dia bisa mengakui kesalahannya dan dia bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Tidak harus dengan kita marah-marah, seperti itu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Di sini ada 2 kasus. Yang pertama tadi pinjam pensil kawannya, dan di sini ada anak peserta didik yang sering datang terlambat. Kelas 3 kemarin itu. Oh, mantu ini, Masya Allah. Nah, di sini juga saya menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi, ya. Waktu sudah kasih pelajaran, kenapa hari pelajaran? Kebetulan, waktunya kesiangan. Kenapa kok kesiangan? PHP. Oh, jadi Tadi kesiangan ya. tidurnya malam nggak? Malam ya, karena itu HP. Fatima datang terlambat itu, tahu nggak kalau itu tindakan yang terpuji atau tidak? Tidak berbuat lebih baik atau buruk. Nah, di sini sama juga, Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan sama Kak Fatima kan, pernah terlambat juga sekolah, tapi itu sering mungkin kali atau 2 kali. Nah, di sini untuk kedepannya nanti Fatima harus berubah ya, tidak boleh datang terlambat lagi, tidak boleh tidur terlalu malam, ya, tidak boleh lama-lama main HP, ya. Jadi Fatima bisa datangnya lebih awal ya, harus nanti, jadi tidak terlambat ya. Nah, Fatima masih ingat ya, di kelas kita kan kita pernah buat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas itu sama seperti aturan yang ada di kelas ya. Fatima tahu nggak perbuatan Fatima ini dah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Disiplin. Nah, makanya Fatima harus apa? Disiplin. Kalau Fatima telat seperti itu berarti tidak disiplin. Jadi untuk kedepannya nanti Fatima harus belajar disiplin dimanapun Fatima berada ya. Ya, oke? Nah, itu gunanya kita tadi menggunakan kita membuat keyakinan kelas. Di situ semuanya berhubungan seperti itu kan. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas, keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, di situ ada next benar. Saya terima kasih Bu karena sudah memberikan saya harus bersikap jujur dimanapun saya berada. Terima kasih Bu Hikmah. Halo, nama saya Fatimah. Saya kelas 3 A. Terima kasih Bu Hikmah telah memberikan solusi kepada saya. Terima kasih. Saya akan belajar disiplin dimanapun saya berada. Terima kasih Bu Hikmah. Itu ada permasalahan yang saya temui di kelas. Nah, kira-kira sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kira-kira yang sudah saya paparkan
Apakah sudah bisa Bapak Ibu mengerti? Bisa dipahami? Atau ada pendapat atau kesimpulan yang sudah saya paparkan ini? Apa sih maksudnya dari paparan saya? Bu Nyimas boleh? Bu Lili? Kira-kira sudah paham semua? Paham semua ya? Yang saya harapkan nanti kita bisa mengimplementasikannya di kelas kita atau di sekolah kita tentang budaya positif. Nah sekarang Mas kita berikan moderator. Baiklah, mungkin paparan yang sudah saya sampaikan cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mungkin saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk paparannya Bu Hikmah. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab oleh peserta diskusi kepada pemaparan materi kita Ibu Hikmah. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya boleh Ibu Yatina. Terima kasih kesempatannya Ibu Hikmah. Di sini saya mau menanyakan, kalau saya sudah Hikmah, tadi sudah dijelaskan masalah 3 tahapan restitusi. Apakah dalam penerapannya 3 tahapan tadi bisa memberikan efek jerah pada peserta didik? Itu saja. Terima kasih. Baiklah, ada lagi Bapak Ibu? Ya Ibu Hikmah silakan dijawab dulu. Terima kasih pertanyaannya Ibu Hervina. Di sini maksud Ibu Hervina, apakah dengan 3 tahapan restitusi tersebut akan memberikan efek jerah kepada siswa? Nah di sini tergantung masalahnya juga, masalah yang berat atau tidak. Tapi di sini saya rasa menggunakan segitiga restitusi itu lebih efektif karena di sini akan meningkatkan kesadaran siswa tersebut. Bukan di sini kita mencari kesalahan siswa, tapi di sini kita menyadarkan siswa itu agar mereka itu bisa menyadari kesalahannya sendiri dan dia bisa bertanggung jawab. Tidak usah kita paksa, tapi cara kita untuk menyadarkan siswa tersebut seperti itu. Dengan kita memberikan solusi menggunakan segitiga restitusi tersebut, bagaimana sih caranya agar anak itu tidak merasa marah, tidak merasa kesal, dia akan sadar dengan dirinya sendiri bahwa kalau dia itu sebenarnya salah dan bisa merubah kesalahan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi. Kira-kira seperti itu, Bu Hervina. Hikmah. Selanjutnya bagi peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ibu Lili, silakan. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba bertanya. Kalau Ibu Hikmah tahu, Bu Hikmah perhatikan. Ya silakan Bu Lili. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat keyakinan agar dapat dijalankan dengan baik? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili. Silakan kepada Ibu Hikmah. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Lili. Di sini cara agar keyakinan kelas itu berjalan ya dengan baik ya. Yang pertama, kita akan dimulai dari
diri kita dulu sebagai pendidik, guru kita, guru ya kita ini. Jadi kita ini harus menjadi contoh dulu kepada siswanya. Jadi siswa itu kalau gurunya mengikuti dan mentaati keyakinan kelas yang sudah dibuat, siswa itu pasti akan meniru. Di situ keyakinan di kelas juga akan membuat siswa tersebut bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kira-kira seperti itu Bu Lili. Jadi kita harus bersama-sama mentaati dari kita dulu sebagai gurunya, memberikan contoh kepada mereka, dan kita juga harus mentaati. Jangan karena kita guru sesuka hati kita. Tidak. Jadi kita harus bersama-sama mentaati dan menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira seperti itu Bu Lili. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, terima kasih atas paparan dan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ansori. Kepada Bapak kami persilakan. Doa. Berdiri Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yakin ni'amahu wa yukaffir sujah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wala taqdina biha min jami'il waqafat wa taqdina biha min jami'il hajat. Wa ta'ala sa'ar wa tarfa'una biha inda ta'ala wa tuwalatu haji ba'dal mamatin inna ta'ala qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa hidayatan fil ilmi wa tawfiqan rizqi wa tawbatan taqabbal maut wa rahmatan indal maut wa taqabbal maut. Allahumma hawin alaina bisakaratil maut wa najata minan nar wa minal hisab. Rabbil firli wali walidayya wa hamma kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana wa la tahrisna kama tahal muqabbina. Rabbana ma qatalana bi wa qana wa firlana wa hamna anta maulana falsina wa qadin. Rabbana asqulna ba'da tawallika innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wa innaka al-azizul qadir. Ya Allah biha bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana izzati amma yasifun wa salamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Baiklah Bapak Ibu, dengan telah dibacakannya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya yang terakhir adalah marilah bersama-sama kita menutup acara kita ini dengan melafazkan hamdal. Alhamdulillah. Baiklah, akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di depan prasmanan. Prasmanan, terima kasih. Ya, sama-sama. Testimoni dari Ibu Mardiati SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 95 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mardiati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 95 Palembang. Kali ini saya akan memberikan testimoni kepada guru saya Al-Hikmatul Qasasi, Sarjana Pendidikan GR, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang. Alhamdulillah, di sini saya sangat bangga
kepada guru kami yang memiliki semangat dalam memajukan pendidikan khususnya di SD Negeri 95 Palembang ini. Dengan mengikuti program guru penggerak, Ibu Hikmah sudah melakukan diseminasi budaya positif. Budaya positif perlu kita realisasikan di sekolah dengan harapan Ibu Hikmah tetap bersemangat konsisten dan memunculkan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk memajukan sekolah ini. Semoga semua warga sekolah bisa menerapkan budaya positif di sekolah agar bisa membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Itulah testimoni dari saya. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya testimoni dari rekan sejawat, yaitu Bapak Gilman Suryadi SPD, Ibu Levi Anggraini SPD, dan Ibu Nur Aniza SPD GR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilman Suryadi, Sarjana Pendidikan, rekan sejawat dari Ibu Al-Hikmatul Qasasi, Sarjana Pendidikan, yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang. Saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai diseminasi budaya positif yang baru saja disampaikan oleh Ibu Hikmah kepada kami rekan sejawat di SD Negeri 95 Palembang. Saya sangat sependapat dan setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Hikmah mengenai budaya positif. Dengan adanya disiplin positif, keyakinan kelas, dan restitusi, maka dapat menumbuh kembangkan karakter anak menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Anggraini SPD, guru kelas 6A. Saya teman sejawat dari Ibu Al-Hikmatul Qasasi. Alhamdulillah, dengan menyimak presentasi diskriminasi budaya positif, pengimbasan budaya positif di sekolah, saya lebih memahami apa itu budaya positif. Antara lain, 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontradistribusi. Yang keenam, ketiga, restitusi. Yang terakhir, keyakinan kelas. Semoga dari pengimbasan tersebut dapat mengimplementasikan ke sekolah dan seluruh elementasi pendidikan. Semoga pendidikan kita ke depannya lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aniza SPD GR. Saya di sini sebagai wali kelas 4B di SD Negeri 95 Palembang. Saya juga merupakan rekan sejawat dari Ibu Al-Hikmatul Qasasi SPD GR. Kemarin kami sudah menyaksikan pemaparan dari Ibu Al-Hikmatul mengenai diseminasi budaya positif. Dari pemaparan yang Ibu Hikmah berikan, sebagai rekan guru, menurut saya itu sangat membantu dalam menumbuhkan budaya positif yang baik di kelas, sehingga nantinya akan membentuk karakter yang baik pula untuk siswa-siswi SD Negeri 95 Palembang. Selain itu, saya juga memahami tentang segitiga restitusi yang telah Ibu Hikmah paparkan, sehingga nantinya saya bisa memecahkan masalah yang terjadi di kelas. Dan juga untuk Ibu Hikmah, tetap semangat mengikuti program pendidikan guru penggerak. Semoga semuanya lancar dan bisa selesai dengan baik. Demikian testimoni dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini video saya saat pembuatan keyakinan kelas bersama siswa kelas 3A. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita belajar, di sini Ibu akan
keyakinan kelasnya. Apa saja keyakinan kelasnya? Misalkan tidak boleh datang terlambat. Itu ya? Apa? Oh belum. Gak apa-apa, sesuai dengan keinginan Mbak. Itu apa namanya?
Tidak boleh datang terlambat. Apa tadi? Disiplin waktu. Atau datang tepat waktu. Pinter ya. Nah, ini sudah mewakili kesepakatan kelas yang sudah anak-anak buat. Ini sudah ibu jadikan satu. Di sini sudah ibu simpulkan ya. Nah, ini harus berkata sopan, benar ya. Sopan dan santun. Harus jujur dah? Harus ya. Jujur dan bertanggung jawab. Nah, udah ya, udah selesai kita membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita kan sudah membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini harus kita taati. Dan tidak boleh ada yang melanggar. Kalau melanggar ada apa? Konsekuensinya ya. Nah, sekarang ibu minta kalau sudah sepakat semua, tadi sudah setuju semua, ibu minta kalian tanda tangan, atau kalau belum bisa tanda tangan, anak-anak tulis nama kalian di sini. Ya. Siapkan pena masing-masing. Ya. Ibu dulu ya. Ibu dulu tanda tangan. Sini siswa. Sini guru apel. Ibu Hikmah. Nah, Ibu Hikmah sudah tanda tangan. Sekarang, ayo Abi maju. Yuk, tulis di sini nama Abi aja, ya. Nama panggilan aja. Nah, sudah. Yuk. Yuk. Sini enggak apa-apa kalau ini. Ayo, Desi. Arka. Sini Arka, sini. Papa. Ya. Apa?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.